Baik Bapak Ibu dosen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, informasi yang akan saya sharing kali ini itu ada informasi menarik ya, di mana Pak Presiden itu menambah anggaran riset sebesar 4 triliun setelah bertemu dengan 1.200 rektor maupun guru besar ya di berbagai universitas yang dikumpulkan di Istana Negara. Nah, cuman memang kita tidak tahu bahwa guru besarnya itu apakah ada perwakilan juga dari perguruan tinggi swasta ataupun dari hanya cuma PTN. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya akan saya informasikan berdasarkan dari CNBC ini ya. Tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya menginformasikan kepada Bapak Ibu dosen bahwa bagi Bapak Ibu dosen yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk menulis di jurnal Scopus, di jurnal Sinta 1 hingga Sinta 6, menulis buku dengan proses yang lebih cepat, lebih mudah, lebih gampang, ya Bapak Ibu dosen bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nah, jadi tanpa panjang lebar Bapak Ibu dosen, saya akan memaknai apa yang ada di dalam informasi CNBC ini. Jika ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan di Bapak Ibu, saya mohon maaf ya. Jadi ini bukan untuk menggurui, tetapi untuk saling sharing informasi tersebut. Mudah-mudahan tambahan 4 triliun ini bisa menjadi angin segar ya buat kita dosen untuk melakukan penelitian yang berkualitas. Nah, jadi apa yang terjadi dan apa keputusan utamanya pada tanggal 15 Januari 2026 itu, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sekitar 1.200 rektor dan guru besar ya, mau PTS maupun PTS, PTN maupun PTS, dalam forum taklimat atau pertemuan di Istana Kepresiden Jakarta. Nah, sesuai dengan pertemuan, pemerintah itu menyampaikan keputusan presiden yang menambah alokasi anggaran riset dan inovasi bagi perguruan tinggi sebesar 4 triliun ya. Jadi sejumlah laporan berbagai macam media itu menyebutkan bahwa dana riset perguruan tinggi sebelumnya itu sekitar 8 triliun. Sehingga dengan tambahan 4 triliun totalnya itu menjadi 12 triliun untuk di tahun 2026. Nah, tentu ini menjadi kesempatan besar ya buat teman-teman dosen, kita semua dosen ya, untuk melakukan riset ya, mengajukan proposal riset dan bisa didanai ya. Nah, pemerintah itu menekankan koordinasi lanjutan dengan Kementerian Keuangan dan Kemensetnek untuk mekanisme anggaran atau pencairan. Nah, siapa yang menyampaikan dan apa konteks pernyataannya? Jadi, poin tambahan 4 triliun itu disampaikan kepada publik oleh pejabat pemerintah setelah forum. Jadi, Mendikti-Saintek itu menyebut bahwa Presiden menambah alokasi dana riset dan inovasi perguruan tinggi sampai 4 triliun. Mensesnek juga dalam beberapa laporan menegaskan bahwa keputusan tambahan 4 triliun dan mengaitkan dengan fokus prioritas nasional. Jadi artikel CNBC ini kemungkinan yaitu merangkum dari berbagai macam pernyataan pejabat-pejabat termasuk Presiden dan Sesnek maupun Kemendikti-Saintek ya, dalam konteks pertemuan 1.200 rektor maupun guru besar. Nah, untuk apa arah penggunaan dana risetnya? Jadi dari berbagai laporan arahnya jelas ya, bahwa riset kampus itu diminta lebih berdampak dan selaras prioritas nasional utama. Yang pertama itu swasembada pangan dan swasembada energi ya. Nah, Pak Presiden itu disebut meminta riset diprioritaskan untuk mengejar ketahanan atau swasembada pangan dan energi di berbagai sektor ya. Ini berarti riset terapan ya, seperti misalnya varietas benih, kemudian pupuk, teknologi irigasi, pasca panen, kemudian cold chain, efisiensi energi, bioenergi, maupun penyimpanan energi, teknologi jaringan, dan lain sebagainya. Kemudian ada industrialisasi dan hilirisasi. Nah, jadi riset ini juga diarahkan untuk mendukung industrialisasi dan hilirisasi ya, yakni pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tambah di dalam energi. Ada keterkaitan dengan BRIN dan agenda proyek strategis ya. Dan ada penekanan potensi kolaborasi dengan BRIN juga Bapak Ibu dosen. Selain itu, kata data melaporkan hasil riset perguruan tinggi itu dapat menjadi rujukan untuk pengembangan proyek hilirisasi strategis. Disebut juga kaitannya Danantara dalam pemberitaan tersebut.
Nah, makna kebijakannya di mana pemerintah ini ingin riset kampus tidak berhenti di publikasi, tetapi menetes ke prototipe, paten, standarisasi, pilot project, sampai adopsi industri. Nah, apa implikasinya bagi kampus atau dosen atau peneliti ya dan mahasiswa? Yang pertama itu adalah peluang pendanaan meningkat ya, melalui kompetensi juga naik gitu. Nah, tambahan 4 triliun ini bisa memperbesar jumlah hibah riset, fundamental maupun terapan, skema matching fund dengan industri, kemudian fasilitas riset bersama ya, misalnya share facilities, alat laboratorium, dan center riset dan sebagainya. Namun, biasanya konsekuensinya adalah seleksi proposal makin ketat. Kemudian tuntutan output misalnya TRL, paten, kerjasama industri, dampak ekonomi ataupun sosial itu makin eksplisit. Kemudian ada pergeseran budaya dari publish ke impact ya. Bila fokusnya swasembada atau hilirisasi, penilaian kinerja riset cenderung menekankan roadmap dan deliverables. Kemudian keterukuran manfaat ya, contohnya misalnya efisiensi biaya produksi, substansi impor, peningkatan yield, maupun pengurangan emisi atau limbah, ataupun konsorsium lintas kampus ya, BRIN dan industri. Kemudian yang ketiga itu potensi efek ke beasiswa dan pembiayaan. Nah, media Indonesia itu melaporkan pada kesempatan itu juga ada dorongan agar penerima beasiswa itu diperbanyak. Ini bisa jadi sinyal bahwa penguatan ekosistem kampus itu tidak hanya lewat riset, tetapi juga akses pendidikan. Yang berikutnya itu adalah hal-hal krusial ya, yang bisa menekankan apakah kebijakan ini itu berhasil. Nah, karena yang diumumkan itu masih lewat keputusan atau pengarah, maka keberhasilan ini sangat bergantung pada desain implementasi yang perlu dipantau. Mulai dari skema penyaluran ya. Apakah 4 triliun ini bisa menjadi lebih kompetitif nasional atau block grant ya, berbasis kinerja untuk PTN atau PTS, atau pendanaan konsorsium tematik ya, pangan, energi ataupun hilirisasi. Nah, beberapa laporan itu menyebutkan bahwa perlu koordinasi lanjut dengan Kemenkeu, Kemensesnek ya. Artinya detailnya itu masih akan difinalkan. Kemudian yang kedua itu KPI ya, yang seimbang. Nah, kalau KPI terlalu industri banget gitu ya, riset dasar bisa terpinggirkan. Padahal riset dasar ini adalah sumber terobosan jangka panjang. Idealnya adalah portofolio gitu. Sebesar 20-30% riset dasar itu pipeline ilmu. Nah, sisanya itu riset terapan atau pengembangan, pipeline produk. Yang ketiga itu transparansi dan integritas pendanaan. Mulai dari sistem review proposal, konflik kepentingan, audit output, dan keterbukaan data penerima hibah ini akan sangat menentukan trust publik. Yang keempat itu jembatan ke industri ya, atau value of debt. Jadi banyak riset mandek ya di prototype karena tidak ada dana scale up ya, atau pilot plan, kemudian sertifikasi dan standarisasi, sama akses pasar atau pengadaan pemerintah. Nah, jika pemerintah serius dengan hilirisasi, biasanya perlu paket kebijakan komplementer ya, mulai dari regulasi, insentif pajak, RAD, kemudian pengadaan inovasi dan sebagainya. Nah, ringkasannya itu adalah secara ringkas, Pak Presiden itu bertemu 1.200 rektor atau guru besar di istana ya. Nah, Presiden memutuskan bahwa tambahan anggaran riset 4 triliun untuk seluruh perguruan tinggi, beberapa laporan menyebut totalnya menjadi 12 triliun di tahun 2026. Nah, riset diminta fokus pada prioritas nasional seperti swasembada pangan dan energi, serta industrialisasi, hilirisasi dengan dorongan kolaborasi termasuk dengan BRIN. Nah, detail mekanisme masih menunggu koordinasi teknis Kemenkeu maupun Kemensetnek ya. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu dosen. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Sekali lagi, kita akan ketemu di video-video berikutnya. Saya Iris, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.